Salam sejahtera dan selamat siang Bu Sri dan teman-teman. Kali ini saya Wahyu Topo dan Emmanuel akan membahas atau mengevaluasi tentang video negosiasi KTT ASEAN yang akan ditampilkan berikut. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada para pemimpin ASEAN dan juga Perdana Menteri Cina Li Qiang bahwa kerjasama antara ASEAN dan juga Cina semakin kuat. Meski demikian, Jokowi menyatakan pentingnya untuk menjaga trust akan penghormatan terhadap hukum internasional sehingga menciptakan stabilitas kawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers usai menggelar KTT ASEAN dengan Cina. Penting untuk menjaga trust dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai modal terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan. KTT ASEAN dengan Cina ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam 6 dokumen. Para pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi melalui upgrade ASEAN-China FTA 3.0. Kenapa 3.0? Karena mencakup kerjasama baru misalnya di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan juga rantai pasok. Para pemimpin juga menyambut baik guidelines percepatan dari negosiasi COC di Laut Cina Selatan. Selain KTT ASEAN dengan Cina, dalam KTT hari ini juga menggelar KTT ASEAN dengan Republic of Korea. Para leaders membahas kerjasama terutama di sektor emerging economy seperti fintech, digital ekonomi, dan juga startup ekosistem. Republic of Korea mengumumkan kontribusinya senilai 30 juta US dollar untuk peningkatan kapasitas di bidang industri artificial intelligence. Para pemimpin juga mengangkat isu yang berkaitan dengan semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan. Dan di akhir sesi KTT pada panel pertama, yakni juga digelar KTT ASEAN dengan Jepang. Para pemimpin menyampaikan pentingnya menjaga situasi yang kondusif di kawasan, khususnya di semenanjung Korea dan juga Laut Cina Selatan. Kerjasama tersebut mendorong pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, dan juga transisi energi yang dituangkan dalam 3 dokumen kesepakatan. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Muhammad Olga melaporkan. Dan itulah video yang telah kalian saksikan, dan di video itu merupakan sebuah video yang kita telah dan kita berhasil mengambil kesepakatan kalau video itu merupakan sebuah peristiwa negosiasi yang terjadi di antara Indonesia dan juga berbagai negara yang dimana akan mengemukakan berbagai hal yang ada di dalamnya. Dan sekarang kita akan menganalisa dan mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam peristiwa negosiasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada peristiwa. Peristiwanya yaitu KTT ASEAN FTA 3.0 yang membahas tentang ekonomi digital, ekonomi hijau, pengembangan. Yang selanjutnya ada konflik Laut Cina Selatan serta norma hukum internasional dan perluasan serta kerjasama perekonomian. Selanjutnya ada kebahasan yang dilanjutkan Eman. Unsur kebahasan yang telah kita telaah di sini itu karena itu merupakan sebuah rapat negara, jadi rata-rata unsur bahasa yang dipakai itu tuh tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam negosiasi. Yang kalau di negosiasi itu kan unsur kebahasanya itu pasti agak gaul-gaul dikit lah, tidak terlalu formal banget. Tetapi di sini karena itu merupakan sebuah pertemuan negara, ya maka otomatis unsur kebahasan yang kita lihat di video itu pun juga pastinya itu merupakan sebuah bahasa yang sangat-sangat formal. Dan karena untuk ini ya, untuk menjaga kesopanan dan juga menjaga agar situasinya memang seperti itu. Oke, menurut hasil analisis dan pokoknya evaluasi kami tentang unsur negosiasi, yang pertama kami mendapatkan partisipan yang ada tadi itu adalah Pak Jokowi sebagai Presiden negara Indonesia. Ya, lalu ada juga petinggi-petinggi negara ASEAN serta presiden atau pemimpin negara Cina yaitu Li Qiang.
Selanjutnya juga ada apa lagi Mas? Pengajuan apa Nah. tadi yang disampaikan sama Pak Jokowi itu? Pak Jokowi ya mengajukan tentang penguatan tentang perekonomian ya. Jadi ada kayak ekonomi digital dan juga ekonomi hijau. Lalu dia membahas tentang norma hukum internasional. Ya juga terus ada dari Cina mengajukan tentang konflik Laut Cina Selatan juga ya sepertinya. Ya, dan juga tadi ada Pak Jokowi juga yang telah memberikan berbagai pesan yang dimana itu tujuannya untuk menjaga stabilitas kawasan yang ada di dunia, karena itu juga mencakup dari konflik Laut Cina Selatan itu sendiri. Betul tidak, Jack? Betul sekali. Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya yang terakhir kami juga menelaah kalau di unsur yang terdapat dalam negosiasi tadi itu adalah unsur kesepakatan atau persetujuan. Cuman menurut kita ini bakalan kita sampaikan aja di akhir perundingan, karena itu juga mencakup dari akhir perundingan dan hasil dari perundingan tersebut. Di sini Indonesia selain menghasilkan berbagai perundingan dengan Cina, Indonesia juga melakukan perundingan dengan berbagai negara lain. Contohnya di sini Indonesia berunding dengan negara Republic of Korea atau yang biasa kita kenal dengan Korea. Di sini mereka membahas berbagai isu yang mengangkat tentang semenanjung Korea. Dan juga di sini mereka membahas tentang digital ekonomi yang sangat signifikan bagi fase integrasi ekonomi yang ada di dunia. Dan juga mereka juga membahas tentang perkembangan artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI, yang dimana di sini diketahui kalau Korea mendanakan dirinya atau memberikan dana bagi terciptanya perkembangan artificial intelligence ini bagi dunia. Lalu selanjutnya ada Indonesia dengan Jepang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi inti dari kesepakatan Indonesia dengan Jepang yaitu Jepang menginginkan situasi yang kondusif khususnya di semenanjung Korea dan juga Laut Cina Selatan, serta itu akan mendorong hal tersebut akan mendorong terjadinya pembangunan infrastruktur yang luas. Sekian dari kami, terima kasih. Aku akan berbohong jika bilang aku tidak kecewa. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk tentang hubungan cinta yang putus. Apa yang pernah kami lakukan, itu tetap yang terbaik. Terima kasih untuk sudah mau bersamaku melalui banyak hal yang kita lalui. Semua itu adalah waktu yang baik yang begitu indah untuk dikenang. Dulu kita pernah berharap kita akan selalu bisa bersama-sama.